Shalom, selamat pagi, salam jumpa lagi di dalam kasih Tuhan di hari akhir pekan ini. Mari kita akan kembali merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih, kami bersyukur ada di akhir pekan di hari ini. Kami bersama-sama kembali akan merenungkan firman-Mu lagi. Mari ya Roh Kudus, terangilah dan tuntunlah hati pikiran kami, agar mengerti dan menjadi pelaku firman-Mu yang setia. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan kita terambil di dalam Matius 14 ayat 28 sampai 30. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Nah saudara, itulah firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pada hari ini. Tema kita adalah berjalan di atas air persoalan. Nah saudara, kehidupan kita di dunia ini seperti apa yang dialami oleh para murid dari Tuhan Yesus Kristus. Bahwa kehidupan ini pada akhirnya sekonyong-konyong, bisa datang masalah, bisa datang badai laut persoalan, bisa datang tiba-tiba menerpa kapal atau perahu kehidupan kita. Bisa dalam bentuk krisis ekonomi, bisa dalam bentuk krisis rumah tangga, bisa juga dalam bentuk sakit penyakit, bisa juga dalam bentuk usaha yang sulit atau krisis masa depan, bahkan anak-anak, pelayanan dan lain sebagainya. Yang kalau ia datang akan membuat segalanya menjadi kalut, menjadi takut, menjadi panik dan bisa hampir putus asa. Namun saudara, ketika kita membaca dan merenungkan firman Tuhan ini, di mana Yesus berjalan di atas air, justru kita dibuat Tuhan untuk percaya dan tidak takut lagi. Mengapa saudara? Karena Tuhan yang kita sembah, itulah Tuhan Yesus Kristus, menyatakan bahwa dia Tuhan yang berkuasa atas alam semesta. Dia bisa berjalan di atas air, menunjukkan bahwa dia yang menaklukkan segala hukum alam atau segala badai dan gelombang yang besar apapun dan sekalipun. Dan dia yang berjalan di atas air menunjukkan dialah Tuhan atas segala semesta. Artinya dia bisa mengatasinya, dia bisa menginjak-injak segala badai masalah hidup kita dan memberikan kita ketenangan dengan berkata, "Aku ini, jangan takut." Dan mengangkat kita dari dalamnya laut masalah kita seperti Petrus. Dia angkat karena sudah mau tenggelam. Dialah yang membuat kita sungguh-sungguh menjadi pribadi yang dapat melihat segala badai gelombang masalah itu seperti peselancar yang ketika melihat gelombang itu tidak takut, tetapi justru dapat menggunakannya, memakainya sebagai alat atau sebagai kesempatan untuk dia bisa berselancar dan menang atas semua masalah badai tersebut. Nah saudara, bagaimana dengan kita? Seperti apa sikap dan cara kita sehingga kita pun bisa bersama Tuhan, bisa berjalan di atas air persoalan kehidupan kita? Ada 3 hal, yaitu pertama, mari percayalah dan datanglah kepadanya. Sebagaimana Petrus, "Tuhan, suruhlah aku datang kepadamu." Dan ini bicara tentang bagaimana kita mencarinya, mau menjumpainya, dan pastilah dia akan menyambut kita. Sebagaimana Yeremia 29 ayat 12 sampai 14a, "Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan memulihkan keadaanmu." Jadi, bagaimana kita bisa berada di atas dan berjalan di atas air persoalan hidup kita? Mari yang pertama, percayalah dan datanglah kepadanya. Yang kedua, bagaimana kita bisa berjalan di atas air persoalan hidup kita? Yang kedua adalah keluarlah dan tinggalkanlah perahumu. Artinya kita harus meninggalkan zona nyaman itu dan mau menjumpai Tuhan. Dan mau berjalan menuju dan bersama dengan Tuhan.
Filipi 3:7-8 berkata, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang ku anggap rugi karena Kristus. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Jadi saudara, ada banyak zona nyaman yang sungguh kita pikirkan, kita hidupi, kita nikmati, yang membuat kita sungguh tidak pernah mengalami peristiwa berjalan di atas air persoalan hidup kita. Malah kita tenggelam, malah kita bisa dibawa hanyut dan bisa sungguh berada dalam kekalahan. Karena itu mari kita tanggalkan zona nyaman itu dan mari kita arahkan hati dan menuju kepada Tuhan. Kita mau bertemu dengan Dia, kita mau mengalami sungguh perkara-perkara ajaib bersama dengan Dia. Dan yang ketiga, bagaimana agar supaya kita bisa berjalan di atas air persoalan hidup kita sebagaimana Kristus. Mari kita arahkan hati kita dan kita fokus untuk datang kepada Tuhan. Kita sungguh-sungguh rindu. Inilah yang kita alami dalam hidup kita. Mari kita hidupi akan hal ini. Sebagaimana ilustrasi, ya, ada seorang jemaat mau mundur dari pelayanan. Dia mau mundur dari gereja, dari persekutuan. Karena dia melihat kiri kanannya berbuat dosa. Selalu berkata tidak baik. Selalu menggosipkan. Selalu memfitnah. Selalu bersikap yang sungguh tidaklah berkenan. Sehingga dia merasa dia tidak pantas untuk ada di lingkungan itu. Tapi sebelum dia mundur dari gereja, mundur dari pelayanan, seorang pendeta berkata kepadanya, sebelum engkau meninggalkan gereja ini, engkau harus mengitari dulu lingkungan gereja ini selama 5 putaran. Dengan engkau harus memegang 1 gelas air yang penuh. Dan kamu harus betul-betul pastikan air itu tidak tumpah. Nah, ketika engkau lulus, maka engkau bisa pergi meninggalkan gereja ini. Dan apa yang terjadi? Dia melakukannya. Nah, saudara, apa yang hasil dialaminya? Dia akhirnya bisa sukses dan tidak ada satupun air di gelas itu yang jatuh atau tertumpah. Dan ketika pendeta itu bertanya kepadanya, apakah pada waktu engkau berjalan mengitari gedung gereja ini, engkau mendengar ada orang yang berbicara tentang dirimu? Apakah engkau melihat ada orang yang bersikap tidak baik di dalam gereja ini? Apakah engkau mendengar ada perkataan-perkataan kotor yang keluar dari jemaat ini? Wah, dia berkata, tidak. Aku tidak pernah mendengar dan tidak sama sekali mendengar. Mengapa? Karena aku lagi fokus dengan gelas yang ada berisi air ini. Dan aku berhati-hati supaya ini tidak tumpah. Nah saudara, ketika dia berkata demikian, maka Pak Pendeta pun berkata, seperti itulah seharusnya. Kalau engkau fokus dalam hidupmu, maka engkau tidak akan pernah terpengaruh dengan gosip, dengan fitnah, dengan sikap orang, dengan perilaku orang sejelek apapun. Maka engkau akan tetap setia untuk beribadah, setia untuk melayani, setia untuk mengikut Tuhan. Karena itu mari arahkanlah hatimu dan fokuslah kepada Tuhan. Jangan seperti Petrus juga. Ketika tiupan angin itu dia rasakan, maka dia kehilangan arah, dia kehilangan fokus, dan dia mulai tenggelam. Mari kita sadari banyak hal yang membuat kita beralih dari fokus kita kepada Tuhan. Karena itu, mari kalau saudara ingin berjalan di atas air persoalan hidupmu, mari yang pertama, datanglah kepadanya. Yang kedua, keluarlah dari perahu zona nyaman. Dan yang ketiga, fokuslah kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Kami bersyukur, kami boleh dikuatkan, diingatkan, diteguhkan oleh kebenaran firman-Mu. Meteraikanlah dalam hati kami, sehingga kami menjadi pribadi-pribadi yang siap menghadapi badai sekalipun. Bahkan kami mampu berjalan di atas segala air persoalan hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Selamat beraktivitas, selamat berakhir pekan. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara. Shalom.